Pastinya luar biasa dong. Kak Dede, senang ya kita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik Menorah Stars pada ibadah hari ini. Adik-adik, besok 17 Agustus ada yang tahu nggak kita memperingati hari apa? Benar, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa yuk? Ayo keberapa? Coba berapa? Betul, tahun ini bangsa kita Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Adik-adik, kalau pahlawan Indonesia aja berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, adik-adik juga harus semangat dan gigih seperti pahlawan-pahlawan kita. Untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugas adik-adik. Betul adik-adik, ingat ya, kita harus tetap semangat, tetap gigih, dan bersuka cita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Aurel akan pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini. Kalau sebentar, kami ingin memulai ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan mau pimpin, sertai dan berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik Menorah Stars. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik bukan? Wah, Kak Laura, hari ini kok berbeda sekali ya? Ada apa sih? Iya, hari ini Kak Laura berbeda. Kak Laura mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Wah. Adik-adik tahu kan kalau besok 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan. Apa Hari Kemerdekaan itu Kak Gusti? Nah, Hari Kemerdekaan itu hari di mana bangsa kita telah bebas dari penjajah oleh berkat perjuangan para pahlawan kita. Ya betul, adik-adik kalian juga bisa menjadi pahlawan Kristus walaupun kalian masih kecil. Tubuh kalian kecil, umur kalian kecil, tapi Tuhan bisa pakai kalian Betul, untuk Kak Laura. jadi pahlawannya. Dan Tuhan bisa pakai kita semua untuk menjadi pahlawan Kristus. Yuk kita memuji Tuhan, semua siap-siap, bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Pahlawan Kecil ya. Yuk semuanya. Siap-siap ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik masih semangat kan? Kita ikuti ya gerakan kakak-kakak di sini. Kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak don. Saya Laskar Kristus, siap gerak don. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus.
Adik-adik, sebagai pahlawan Kristus, kita harus berani tembaki musuh kita dengan iman. Yuk kita angkat lagu Aku Pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Ku tembak, dor dor dor, dengan imanku. Adik-adik, bagaimana adik-adik bisa menjadi pahlawan? Tuhan bisa pakai semua adik-adik, sekalipun kalian masih kecil, umur kalian kecil, tubuh kalian kecil, tapi Tuhan tidak melihat kecil. Di mata Tuhan, kalian adalah pahlawan. Dia bisa pakai kalian semua untuk menjadi seorang pahlawan. Bagaimana caranya? Kalian harus dekat dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bisa menolong. Mari kita angkat pujian ini, kita masuk dalam penyembahan. Kita nyanyikan lagu Ku Tidak Takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya.
Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat, anugerah, kasih yang Engkau limpahkan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala pertolongan Engkau kepada kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelumnya kakak mau tanya nih, ada yang masih ingat gak tema kita minggu ini? Nah, betul sekali. Tema kita minggu ini adalah menjadi pahlawan. Menurut adik-adik, pahlawan itu apa ya? Pahlawan adalah orang yang berjuang dengan segenap hati dan rela berkorban untuk keluarga, bangsa, dan negara tanpa mengenal lelah. Nah, di Alkitab pun ada tokoh pahlawan yang luar biasa. Bahkan dia seorang wanita, dia seorang ratu. Adik-adik penasaran mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan cerita ini. Ratu cantik dan pemberani. Ester adalah ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja.
Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, adik-adik, setelah kita menyaksikan cerita tentang Ratu Ester, ada beberapa poin yang ingin kakak bagikan. Kesatu, untuk menjadi pahlawan itu, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita akan mempunyai sikap yang baik. 2, rajin berdoa mendengarkan suara Tuhan. 3, mengasihi keluarga, sehingga kita berani untuk rela berkorban bagi Tuhan, bangsa, dan negara. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 60 ayat 14. Bunyinya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 60 ayat 14. Bunyinya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Adik-adik, activity challenge minggu ini, adik-adik akan membuat sebuah puisi dengan tema pahlawan. Adik-adik boleh menuliskannya di selembar kertas seperti ini. Lalu diberi hiasan semenarik mungkin ya. Adik-adik boleh beri spidol, stiker, atau gambar yang lain juga boleh. Pokoknya yang kreatif. Dan jangan lupa kirimkan paling lambat hari Rabu jam 8 malam ke kakak pembina masing-masing ya. Selamat mencoba. Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan dan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pahlawan. Wah, pasti adik-adik mau menjadi seorang pahlawan. Nah, Kak Taufik ingin mengajak buat adik-adik, yuk untuk menjadi pahlawan kita mulai dengan berdoa syafaat untuk Indonesia. Karena itu, Kak Taufik mau ajak adik-adik lipatkan tangan yuk. Kita mulai berdoa buat Indonesia, kita doakan buat Pak Presiden dan Wakil Presiden ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami kembali telah mendengarkan firman Tuhan tentang pahlawan.
Kami mau belajar menjadi pahlawannya Tuhan. Dimulai hari ini berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami doakan buat Pak Presiden dan Wakil Presiden supaya Tuhan pelihara hidup mereka. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat. Juga kami berdoa buat keadaan Indonesia supaya bangsa kami ini dilalui dari pandemi virus corona. Kami berdoa supaya ada obatnya antivirus corona ini sehingga kami bisa sekolah kembali, bahkan bisa ke gereja dan bisa beraktivitas kembali dengan normal. Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan keadaan Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan di ibadah Menorah Star. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you.